Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Saya berada di desa apa ini, Mas? Desa Tulung Balak. Desa Tulung Balak, Kayangan atau Tulung Balak? Kayangan. Oh, Kayangan, Desa Tulung Balak, Kecamatan Batang Harinuban, Lampung Timur. Saya meninjau padinya Mas Mujiono yang sudah menggunakan eco farming. Coba kita tanya-tanya dulu beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Mas, sampean kan udah menggunakan eco farming nih. Ya. Saya mau tanya-tanya gimana pendapatnya sampean ini? Sebenarnya kalau kita menggunakan eco farming itu sebenarnya baik. Kalau kita lihat dari pertumbuhan padi, anaknya pun juga banyak. Akan tetapi ada masalah, yaitu ada tumbuhannya yang agak kurang. Jadi kalau kita lihat tinggi dan rendahnya itu nggak sama. Ada yang nggak ngerata gelombang lah bahasanya gitu ya. Yang mana yang sana, Mas ya? Mari kita lihat bersama-sama yang gelombang. Coba sampai depan ya, sampai ini. Tapi ini 70%, 80% bagus ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Nah, ini yang gelombang ya. Nah, ini yang gelombang, kita saksikan bagaimana nantinya kita ya pertumbuhan padi. Ini usianya berapa, Mas, kurang lebih? 35 hari. 35 hari padi impari ya jenisnya padi ya. Impari atau 32. Impari 32. Ini kita cobakan kurang lebih 2 rantai setengah ya, atau 1000 meter persegi untuk satu tube. Cuman kemarin ini permasalahannya ini, Mas, waktu pemupukan pertama itu gimana ceritanya itu, Mas? Kok bisa sampai melakukan kesalahan? Pemupukan pertama, kesalahan itu bukan pada saya, akan tetapi pada istri saya. Nah, dia menggunakan yaitu obat ulat. Nah, dia campur dengan situ. Itu kesalahan yang fatal mungkin. Fatal ya padahal ya. Itu artinya pemirsa, sobat tani. Kemarin waktu saya hubungin beliau ini, itu pemupukan pertama itu mana dosisnya paling tinggi ya, itu langsung 3/4 wadah. 3/4 wadah ya, disemprotkan ke lahan. Teman permasalahannya dicampurkan dengan obat ulat. Itu sangat fatal. Jadi sebenarnya ini artinya ini, Mas, ini belum maksimal, karena 3/4 itu termasuk sia-sia terbuang itu ya, gitu. Jadi sisanya 1/4 itu yang disemprotkan. Ini berapa kali aplikasi, berapa kali? Kalau yang di aplikasi ya cuma 1 kali, yang terakhir itu. Yang terakhir itu aja, yang sisanya itu ya. Artinya 3/4 dari 1 B itu udah kebuang sia-sia. Tetapi itu tanpa hasilnya udah mending sebenarnya, ini udah agak bagus lah. Cuman karena itu aja faktor gelombang-gelombang itu ya, karena faktor dosis ini, Mas. Kalau ini faktor dosis yang bicara kan. Iya. Dosis. Kalau untuk peranaknya bagus. Kalau untuk peranaan kita lihat memang tidak tidak keliru lah. Enggak salah ya, Kak. Banyak peranakannya ya. Salah peranakannya banyak ya. Nah, karena sampai udah sering berapa kali buka ini udah bisa bedain gitu ya. Iya, udah. Ya, ini bagus sekali, ini anaknya banyak sekali. Peranakannya banyak gitu ya. Iya. Biasanya nggak seperti ini ya. Iya, ada perbedaan ya. Ya gitulah. Cuman emang sampean nggak puas ini karena ada yang gelombang gitu. Kenapa gitu ya? Ya, sebenarnya itu yang saya ingin saya ingin tanyakan pada ini. Ternyata kemudian setelah saya ajak ngobrol-ngobrol gimana kronologinya, barulah ketahuan. Emang kesalahan itu adalah mutlak kesalahan pada si petani sendiri gitu ya. Pada yaitu istri sampean yang tahu-tahu mencampurkan obat ulat dengan eco farming. Karena kebiasaan petani ya, ketika melakukan pemupukan bisa dimix atau campur dengan obat lain gitu ya. Dan ternyata ini gitu. Ternyata kalau farming kan khusus eco farming, nggak bisa dicampur. Iya, karena dia situ bakteri, Mas. Tetapi alhamdulillah walaupun dosis kita itu cuman sedikit ya, cuman hanya 1/4 tuba, aturannya kita persiapkan untuk 1 tuba. Kan cuma segitu aja kok bagus gitu. Udah kelihatan tampak ya, gitu ya. Apalagi kalau emang dari awal itu ya udah, nanti kita ini, Mas, tetap itu nanti kita upayakan gimana caranya gitu lah, supaya untuk yang gelombang-gelombang itu. Mohon supaya diupayakan gimana. Cuma ini aja sawah ini. Enggak ada lagi. Kalau ada lagi nggak apa-apa. Untuk percontohan pada petani. Iya, nggak tahunya kesalahan sendiri. Dikasih campur obat rumput, obat ulat. Emang udah ini.
Ya itu, tapi nggak masalah, lebih senang karena artinya nanti kita bisa terbuka Mas loh, karena ya kan yang kan bisa nutup artinya emang seperti ini gitu loh, karena emang banyak kan di luar sana itu Mas, emang banyak yang mengatakan oh eco farming nggak bagus, eco farming begini begitu. Mungkin salah satu faktor adalah yaitu kesalahan dari petani tersebut, cara pengaplikasian gitu. Itu keliru. Ya keliru. Mungkin juga bisa jadi terjadi karena salah beli tempat beli online misalnya, tidak melalui agen resmi. Oh, jadi ke online juga itu salah ya? Salah, itu nggak resmi, itu bukan, itu dijamin bukan produk kami, produk palsu. Karena kalau eco farming atau fotosintesa itu melalui kemitraan Mas, agen resmi, harganya dimanapun sama 250.000 per wadah, itu untuk harga eceran. Ya, ini kan untuk perhatian para petani, kalau mau coba-coba jangan coba beli di online ya. Kalau di online kami nggak bertanggung jawab, jangan kemudian menyalahkan eco farming. Seperti hal ini juga ini ya, mungkin saya rasa ya, andai kata nih kayak sampean nih ya beli sama saya nih, saya ini agen resmi, tetapi kalau andai kata saya kontrol begini, pasti nanti ya ngomongnya eco farming nggak bagus tanpa klarifikasi, tanpa mencari sumbernya di mana letak kesalahannya gitu ya. Ternyata ini kan terbukti kesalahannya adalah letak terhadap dari petaninya sendiri gitu kan. Dalam pengaplikasian, padahal sudah saya sampaikan waktu itu, ingat pengaplikasiannya jangan begini ini, jangan campur, nggak boleh campur dengan kimia, baik itu pestisida apapun pupuk kimia. Andai kata mau memberikan pupuk kimia, beri jarak waktu minimal 3 hari seperti itu. Ini sangat sayang kemarin, sebenarnya ini udah tumbuh rata, bagus nih, subur, batangnya lebih kokoh ya. Ini kalau untuk hama saat ini. Kalau untuk hama untuk saat ini alhamdulillah berkurang banyak ini. Berkurang ya. Berkurang ya. Ini udah pernah melakukan pestisida belum? Belum. Cuma hanya sekali, itu pertama ketika campur eco farming itu ya. Ya itu aja. Sampai saat ini belum menggunakan lagi. Begini ya. Masih eco farming itulah yang kita pakai. Oke. Mudah-mudahan Mas. Ini usia 35 hari ya. Iya. Artinya kita masih ada 2 kali. Ini kita bisa mengejar lah ketinggalan ini, yang kita gantikan yang kesalahan kita awal itu gitu. Nah, saya mohon lah, itu yang ketinggalan itu gimana caranya? Ya, itu yang menjadi khawatir saya. Kita emang ini momen video mau dilihatkan pada orang-orang, seperti ini, gimana ini? Kita mau ngomong itu kesalahan saya kan nggak mungkin ya, nggak ya. Padahal emang ya udah nggak apa. Tapi intinya itu Mas, kita ambil hikmahnya aja Mas. Jadi pesannya istilahnya untuk petani dimanapun saja yang sering komen-komen tidak baik tentang eco farming, sebaiknya kita pelajari lah, kita ambil hikmah dari padinya sampean gitu ya. Ya, dari padi sampean kita ambil hikmahnya gitu. Ternyata begini akibatnya ya karena emang kesalahan kita sendiri gitu. Mungkin dosisnya kurang, tangkinya nggak bersih, ada percampuran antara kimia dengan eco farming dalam waktu yang bersamaan, banyak faktor lah pokoknya. Atau ketika habis hujan deras, nggak ini lagi airnya hujan deras nggak kita bilas lagi, akhirnya ya sia-sia gitu. Cuman intinya juga kadang-kadang Mas gini ya, di tempat daerah itu kan beda-beda nih. Kadang-kadang eco farming itu Mas nggak langsung ngejut, itu kadang tergantung keadaan tanah kita. Oh mungkin eco farming lagi bekerja untuk membenahi tanah kita dulu, tapi insya Allah kedepannya lahan kita sudah bagus, insya Allah tanaman kita pun akan bagus. Hanya saja di sini kadang-kadang petani itu kan sudah kapok, nggak mau lagi eco farming begini gitu. Jadi kalau menurut pendapat sampean itu gimana Mas? Ya, kalau saran sampean itu gimana setelah melihat perkembangan ini? Kalau menurut saya eco farming itu sebenarnya bagus. Dan saya bagus kenapa? Karena melihat pertumbuhan padi yang sudah rata ini, tapi masih ada kejanggalan sedikit, yaitu di satu kotak itu ya. Ya, satu kotak ini yang agak janggal ini. Kalau kita lihat ke sawah, wah seperti ini, itulah yang menjadi janggal. Tapi kalau yang kotak lainnya, memang bagus, hebat lah, jempol saya. Oke. Jadi istilahnya nanti tetap sampean nggak kapok ya. Insya Allah nanti kita ke depan tunggu sampai panen seperti apa finalnya ya. Iya. Saya rasa jadi saran, walaupun nih punya jenengan nih belum normal ini karena emang ada beberapa insiden ya, kesalahan sedikit tadi itu. Tapi dari ini menurut saran jenengan itu untuk petani yang belum menggunakan eco farming. Ya untuk saran saya, kalau kita lihat pertumbuhan punya saya ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah melihat ini, saya bisa menghimbau kepada masyarakat petani agar menggunakan eco farming, walaupun hanya coba-coba nggak apa-apa, bisa pakai eco farming. Misalnya dia lahannya banyak,
Yang sana pakai eko, yang sini enggak. Itu kan enggak masalah. Yang penting dia pakai eco farming. Nah kemudian setelah itu dia akan bisa membandingkan. Yeah. Ini yang pakai itu yang enggak. Wah kenyataannya pakai eco farming emang jempolan ya. Iya, makanya kita harus mencoba gitu ya. Coba. Oh iya. Gimana kita akan tahu kalau kita nggak mencoba gitu Mas ya. Ya gitu. Jadi gimana itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini. Karena ini juga udah kayaknya mau hujan, udah sore gini, saya juga rumah saya jauh. Ya udah Mas ya. Sama aja lah masuk. Sampai ini ya enggak lah, masih jauh sampean, dekat sampean. Saya itu 30 kilo di sini. Emang ini kampung sampean. Ya udah intinya Mas ya, semoga ini lah kita selalu tetap saya pantau gitu ya, kita melalui HP gitu ya. Mudah-mudahan panennya itu nanti tetap bagus sampai finalnya nanti ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tabarakallah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.